curhat spanduk di TikTok dan membela haknya sendiri. Namun, kini Wahyu Dwi Nugroho ditahan dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar tentang teganya seorang Habib memenjarakan seorang pedagang. Ini saya dapat dari Tribun Medan, menceritakan sosok seorang pedagang yang bernama Wahyu Dwi Nugroho, 32 tahun. Wahyu Dwi Nugroho merupakan pedagang di Bogor yang dilaporkan Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Busyra. Kasusnya apa? Dugaan ujaran kebencian. Padahal sebenarnya Wahyu Dwi Nugroho hanya curhat spanduk di TikTok dan membela haknya sendiri. Namun, kini Wahyu Dwi Nugroho ditahan dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Adapun kasus berawal ketika pada bulan Juli 2022, di mana Nugroho mengunggah sebuah video di media sosial TikToknya. Dalam video tersebut dirinya mengkritik spanduk yang dipasang oleh pimpinan Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Busyra. Siapa? Habib Abu Bakar Asy-Syighab di lingkungan tempat tinggalnya. Spanduk tersebut bertuliskan bahwa anggota Majelis Taklim dilarang untuk membeli kebutuhannya di warung yang tidak disetujui oleh majelis yayasan. Sebagai informasi, Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Busyra memiliki puluhan bisnis afiliasi di Bogor. Begitu kronologisnya kenapa pedagang Wahyu Dwi Nugroho itu dilaporkan oleh Majelis Taklim tersebut, Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Busyra. Itu guys. Nah, di sini istri Wahyu Dwi Nugroho, Ana Sonia, mengaku setelah dipasangnya spanduk tersebut, banyak pelanggannya yang merupakan anggota Majelis Taklim Zadul Muslim Al-Busyra enggan untuk membeli barang dari tokonya. Omsetnya jelas menurun gara-gara spanduk tersebut. Hal tersebut lantaran toko milik suaminya tidak bergabung dengan majelis taklim tersebut. Suami saya merasa tidak adil lantaran banyak pelanggan kita merupakan anggota Majelis Taklim Al-Busyra, katanya. Banyak dari anggota tersebut membatalkan pesanan setelah terpasangnya spanduk larangan tersebut, katanya. Kemudian Ana, istrinya pedagang tersebut, ini mengatakan pemasangan spanduk tersebut pun langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat. Namun respon dari ketua RT setempat dianggap tidak memuaskan.
Ya mungkin anggota jamaahnya mungkin. Alhasil suami Ana pun menggugah video protes di TikTok terkait spanduk tersebut. Itu adalah masalah serius bagi kami karena larangan tersebut dapat berdampak pada bisnis kecil seperti kami, ujarnya. Jadi karena frustasi, dia, Nugroho, memposting video di TikToknya, jelas Ana. Ternyata video yang diunggah Nugroho pun viral, hingga ada lebih dari 1000 komentar yang berisi rasa simpati terkait masalah yang menimpa itu. Di sisi lain, pihak Majelis Taklim Al-Busyra ternyata menemukan video yang diunggah Nugroho. Anggota Majelis Taklim pun meminta Nugroho menghapus video tersebut dari TikTok dan meminta maaf. Suami saya segera menghapus postingannya dan menggantinya dengan video di mana dia meminta maaf. Kami pikir masalah itu sudah selesai, ujarnya. Namun ternyata postingan Nugroho itu pun berbuntut panjang. Pihak Majelis Taklim Al-Busyra justru melaporkan Nugroho ke polisi terkait dengan ujaran kebencian lewat media sosial. Majelis Taklim Al-Busyra mengklaim komentar Nugroho dalam video yang diunggahnya memiliki unsur provokasi, sehingga dikhawatirkan menimbulkan permusuhan di antara jamaah yang lain. Selanjutnya dikatakannya, antara September 2022 dan Februari 2023, Nugroho telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali di Polda Metro Jaya. Setelah itu, pada bulan Maret 2023, dirinya ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan. Upaya meditasi berulang kali dan permintaan audensi dengan Habib Assegaf semuanya ditolak, imbuh Ana. Alhasil, semenjak suaminya ditahan, Ana pun mengaku dikucilkan oleh tetangganya yang sebagian besar merupakan jamaah dari Majelis Taklim Al-Busyra. Toko kami adalah korban lainnya. Saya mencoba mempertahankannya, tetapi penghasilan dari toko kami terus merosot, jelasnya. Ia pun mengatakan, biasanya menjelang lebaran tokonya mampu meraup hingga 8 juta rupiah. Namun, semenjak kasus tersebut tokonya hanya memperoleh penghasilan 1 juta rupiah. April lalu, menjelang lebaran kami hanya memperoleh penghasilan senilai 1 juta. Padahal kami biasanya menghasilkan 8 juta pada tahun-tahun sebelumnya, ujar Ana. Ana pun mengaku khawatir terhadap dampak psikologis terhadap 2 anaknya yang telah mengetahui sang ayah di penjara. Lanjut Ana. Kemudian ia pun membawa kedua anaknya bertemu Nugroho di LP Cipinang. Yang semakin membuat hati Ana teriris, yakni saat anak-anak bertanya kapan sang ayah pulang. Saya membawa mereka menemui di LP Cipinang karena mereka ingin melihatnya. Minggu berikutnya ketika kami melewati penjara, anak sulung saya berkata, "Ini rumah baru ayah. Kapan dia akan kembali kepada kita?" katanya. Saya hampir meneteskan air mata mendengar perkataan anak saya tersebut, kata Ana. Namun ia pun menegaskan kepada kedua anaknya
bahwa sang ayah bukanlah seorang penjahat. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa ayahnya diadili karena membela haknya sendiri atas kebebasan berbicara. Itu guys. Bagaimana mereka yang mengatakan dirinya turunan Nabi, zalim semena-mena seperti itu. Pasang spanduk, terus tanpa berpikir panjang, spanduknya ini mendolimi orang yang dagang di situ apa tidak. Itu guys. Ini adalah potret mereka. Apakah kita harus diam melihat perlakuan mereka yang semena-mena, menganggap diri kita, pribumi, adalah budak? Sekali lagi, tidak akan. Karena kami pewaris Nusantara negeri ini, mereka cuma pendatang. Terima kasih. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.